Bapak Ibu saudara terkasih, melalui 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18, kita bersama-sama akan belajar satu tema, yaitu merasakan sengatan Tuhan. Salah satu kemudlakan yang pasti dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita, yaitu hidup kita atau lembar hidup kita semakin hari semakin baru. Harus semakin hari semakin lebih baik, semakin hari harus semakin indah daripada hidup yang pernah kita jalani sebelumnya. Tuhan tidak menginginkan keindahan yang sama yang pernah kita ukir dulu lalu terulang lagi. Tuhan menghendaki keindahan yang baru, keindahan yang memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Seperti layaknya orang tua melihat anaknya yang semakin hari semakin bertumbuh, orang tua pasti senang. Tetapi orang tua tidak menghendaki anak itu bertumbuh hanya pada satu level. Tetapi orang tua pasti menginginkan anak itu terus mengalami proses pertumbuhan, makin dewasa, makin melewati tahap yang lebih sulit dan lebih bertambah dewasa, semakin cerdas, semakin kuat, sehingga dengan perubahan-perubahan dan tahap-tahap yang dilewati oleh anak, seorang tua pasti merasakan senang dan disenangkan melalui perubahan tersebut. Demikian pula Bapa kita di sorga. Bapa menghendaki agar lukisan hidup kita semakin hari semakin indah. Kita bertumbuh lebih tidak bercacat di hadapannya, kita bertumbuh lebih tidak bercela di hadapannya, kita bertumbuh lebih cerdas rohani, kita bertumbuh lebih baik dalam bertindak dan tepat, sehingga kita menjadi manusia yang utuh di hadapan Allah Bapa kita. Apakah ini mudah Bapak Ibu semuanya terkasih? Tentu ini tidak mudah. Seringkali kita gagal atau kadang-kadang kita gagal melakukannya. Tetapi kita harus tahu di mana letak kegagalan tersebut. Dan ketika kita sudah tahu letak gagal kita tidak lagi mengulanginya, agar lembar baru dalam hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita tidak tergambar atau terlukiskan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan adalah kehidupan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup yang mau terus dibaharui oleh Tuhan. Ini adalah dinamika hidup yang indah ketika kita mau berproses bersama-sama dengan Tuhan. Proses hidup yang kita jalani adalah berkesinambungan Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Proses itu tidak mudah, tapi proses tersebut tidak boleh berhenti dan itu harus terus berjalan. Orang yang mengalami kepuasan pada dirinya sendiri ketika dia sudah bisa bertumbuh dan dia merasa puas dengan dirinya sendiri dan tidak mau lagi melakukan perubahan, dia akan mengalami yang namanya pasivitas rohani. Apa itu pasivitas rohani? Orang yang mengalami pasivitas rohani bukan berarti dia berhenti ke gereja. Dia bisa tiap minggu datang ke gereja. Mungkin dia lebih rajin daripada kita. Dia tidak berhenti menjadi aktivis gereja. Bahkan dia tidak berhenti melayani umat dan dia tidak berhenti menjadi sosok pendeta. Tetapi kehidupan rohaninya tidak berubah seperti yang Allah inginkan. Kuasa jahat membuat kita fokus pada banyak hal terhadap kepuasan kita pada diri kita sendiri. Sehingga bagi manusia mungkin kita masih terlihat rajin bergereja, aktif pelayanan, melakukan pekerjaan-pekerjaan gereja dengan luar biasa, dan bagi orang-orang mungkin wow sekali kehidupan gerejanya. Tetapi secara batinia dia tidak mengalami yang namanya proses perubahan. Jemaat yang terkasih, di dalam
2 Korintus 4 ayat 16-18, Paulus mengatakan bahwa manusia batiniahnya harus dibaharui dari hari ke hari. Umur kita semakin hari semakin bertambah, Bapak Ibu jemaat terkasih. Beberapa kecakapan kita pun bertambah, energi kita bertambah, kemampuan kita bertambah. Mungkin mental kita juga berubah menjadi lebih baik di lingkungan yang bisa mendukung mental kita. Tetapi manusia batiniah kita tidak ada yang bisa merubahnya kecuali kita sendiri. Di dalam kehidupan banyak orang Kristen, aktivis, bahkan pelayan gereja, itu segala kesibukan-kesibukan di gereja itu tidak membuat kehidupan batiniah kita bertumbuh, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Sehingga walaupun kalau kita melihat seorang pendeta yang sudah melayani berpuluh-puluh tahun di sebuah gereja, ketika menyampaikan khotbah dengan begitu luar biasa, belum tentu bisa menjadi manusia yang serupa dengan kehendak Allah. Roh jahat itu sangat licik dan kita pun bisa tertipu dengan rupa secara manusia. Ketika kita merasa puas diri dengan satu level rohani yang kita capai, walaupun ternyata kita tidak bertumbuh, maka jangan sampai kita mandek dan tidak mengalami perubahan. Atau kita ada di landasan pacu, tapi kita tidak akan pernah bisa terbang tanpa mengalami perubahan. Tuhan mau kita mengalami perubahan, dan syarat yang harus kita alami adalah, pertama, kita harus memiliki kerinduan akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dapat kita peroleh ketika kita berdoa dan kita membangun keintiman kita bersama dengan Tuhan, ketika kita senantiasa memberikan waktu kita untuk mencari Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, sharing dengan Tuhan, menyampaikan segala hidup kita dengan Tuhan, maka ketika kita sudah mulai merindukan kehadiran Tuhan, kita sudah mengalami perubahan secara bertahap. Lalu yang kedua adalah kita harus merindukan firman Tuhan. Kita bukan hanya merindukan hadirnya Tuhan, tapi kita juga senantiasa merindukan firman Tuhan. Banyak orang yang tidak mengalami sengatan seperti demikian. Tidak merasa sengatan karena mereka tidak memberikan hati dan perhatiannya kepada Tuhan. Mereka berdoa namun tanpa kerinduan dan kehausan akan Allah. Hal itu terjadi karena seringnya mereka mempunyai kesenangan tertentu. Menikmati dunia, menikmati pujian, menikmati sanjungan. Kalau bahasa sekarang itu gila hormat. Sehingga tidak lagi bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saking menikmati hidup duniawinya, jadi tidak fokus kepada Tuhan. Jadi tidak heran kalau mereka yang mengalami progresivitas, tidak heran kalau progres mereka itu terhentikan. Tidak heran kalau secara rohani mereka itu sebenarnya sudah tidak berproses. Maka jangan menikmati kedudukan dari kehormatan yang kita peroleh. Tapi nikmatilah kedudukan itu dari tanggung jawab dan kesempatan berbakti yang Tuhan berikan di dalamnya. Jangan menikmati kehormatan yang diberikan oleh manusia. Jangan terbuai oleh kesanjungan yang dijanjikan oleh dunia. Tetapi nikmatilah kehormatan yang Allah berikan kepada kita, yang di dalamnya mengandung tanggung jawab dan juga kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita membuat hidup kita simple, sederhana, yaitu fokus hanya kepada Tuhan, kita tidak akan memiliki keinginan-keinginan dan kenikmatan apapun terhadap dunia. Barulah kita bisa merasakan yang namanya sengatan Tuhan. Ketika hidup kita bukan lagi berpusat pada manusia, bukan lagi berpusat pada dunia, bukan lagi berpusat pada kenikmatan-kenikmatan yang dunia berikan, sanjungan-sanjungan yang manusia berikan, maka barulah kita bisa merasakan yang namanya sengatan Tuhan. Sulit menjelaskan hal ini kepada orang lain, tetapi Roh Kudus akan menolong bagi setiap kita untuk mengerti hal ini. Betapa sederhananya hidup, tetapi juga riangnya hidup kita.
Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita akan merasa hidup kita sederhana dan hidup kita penuh dengan riang. Jadi sebesar apapun masalah kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masalah kita selesai, puji Tuhan. Tapi kalau masalah kita juga tidak kunjung selesai, ya terserah Tuhan, kan hidup kita miliknya Tuhan. Jangan berpikir kalau masalah ini selesai kita akan bahagia. Kebahagiaan kita bukanlah masalah itu selesai. Sebab kebahagiaan kita hanya ada pada Tuhan. Jadi masalah yang kita miliki saat ini selesai ataupun tidak selesai, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari selesai atau tidaknya masalah itu. Maka jemaat yang terkasih, ingatlah selalu tidak ada hal yang lebih indah kecuali hidup kita menyenangkan Tuhan. Dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu yang kita miliki. Sehingga hidup kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Dan ketika kita menutup mata kita, kita layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 hari ini kita bersama-sama untuk belajar menjadi jemaat-jemaat yang merasakan kembali sengatan Tuhan, merasakan kembali sengatan kerinduan kita akan hadirnya Tuhan, merasakan sengatan dari firman Tuhan, sehingga hidup kita bukan hanya berpusat pada dunia saat ini, tapi hidup kita sungguh-sungguh berpusat pada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita bukan berfokus pada dunia, Bapak Ibu saya terkasih. Hidup kita berfokus pada menyenangkan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau saat ini kita mengalami pergumulan, saat ini kita mengalami masalah, saat ini kita mengalami problem-problem, keluhan-keluhan dan juga proses kehidupan yang tidak mudah, jangan menggantungkan kegembiraan, kesenangan pada masalah-masalah tersebut. Masalah boleh terjadi, masalah boleh selesai, masalah boleh tidak selesai, tapi sukacita kita tetaplah penuh di dalam Tuhan, karena hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang singkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih melalui firman-Mu mengingatkan kepada kami sebagai umat-umat-Mu agar kami boleh kembali mengalami sengatan dari Engkau Tuhan. Kami boleh disengat kembali oleh firman-Mu, boleh disengat kembali oleh kehadiran-Mu, sehingga hidup kami bukan lagi kami fokuskan pada dunia yang kami jalani saat ini, tapi hidup kami sungguh kami fokuskan untuk menyenangkan Engkau, untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu. Tuhan, jika saat ini kami yang mendengarkan tidak mengerti tentang firman-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami boleh sungguh mengerti akan firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar dari sarapan hari ini, tapi kami juga sungguh-sungguh menjadi jemaat yang mendengarkan dan menghidupi firman itu dalam hidup kami Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami dan proses hidup kami yang tidak mudah Tuhan, berkati pergumulan kami, aktivitas kami, keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, dan seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya sukacita kami ada di dalam Engkau, pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.